Tapi gue yakin kebenaran gak akan kalah. Walaupun gue gak tahu gimana cara buktiin kalau gue gak salah. Lo gak tidur. Lo gak tidur, Arsy. Lo pasti bakal bantuin aku buat ungkapin semua ini. Cewek pengecut kayak dia mana mau ngaku. Tapi seenggaknya gue udah kasih dia peringatan kalau apa yang dia lakuin itu bakal ngancurin dia sendiri. Dan gue juga yakin dia pasti bakal panik dan ngebuka aibnya sendiri juga. Lo ngapain nginjek kakiku ya, Arsy? Ya salah lo sendiri. Ngapain lo pakai tarik-tarik gue, pakai bekap gue juga sekali? Ngapain? Kotor kan? Lo tuh berterima kasih sama gue selamatin. Kalau misalnya nyokapnya Niken tahu lo ada di sini gimana? Mau dimarahin lo? Enggak kan? Akrab banget ya sama mamanya Niken. Sampai kenal sama nyokapnya. Apaan sih lo? Orang gue cuma ketemu sekali doang, itu pun pas waktu tahun lalu Olimpiade Matematika, pas gue sama Niken wakilin sekolah. Mana aja sih gue. Oh iya ya? Dia nggak nanya ngapain gue jelasin panjang lebar gitu. Discourse? Iya, katanya Niken dia udah sadar dari komanya. Dan dia bilang memang Arsy yang dorong dia. Astagfirullah. Iya, tapi gue gak percaya sih kalau Arsy tega ngelakuin itu. Iya mas, gue juga gak percaya. Ya, saya juga nggak percaya kok, Mas. Arsy tuh nggak mungkin ngelakuin itu. Kayak kita harus cari buktinya deh. Iya. Tapi kita cari Arsy kemana? Kita nggak tahu keberadaannya di mana sekarang. Jadi kita belum bisa dengar cerita versinya Arsy. Apa kita cari Arsy sama-sama, Mas? Mir, nggak usah deh. Aku cuman nggak mau aja ngerepotin kalian. Gak apa-apa kali Ferni. Kita gak kerepotan kok. Kayak sama siapa aja. Iya benar, kita nggak kerepotan kok. Arsy itu kan udah jadi keluarga kita. Dan dia tuh juga nggak punya siapa-siapa selain kita. Ya udah, makasih ya bantuannya. Jadi gini aja, kita mencar aja. Kebetulan gue sama Ferni lagi ada di daerah barat. Jadi mungkin gue sama Ferni akan cari semaksimal mungkin di daerah sini. Ya sayang? Oke mas, kalau gitu gue sama Mira cari di daerah selatan ya. Nanti kita saling kabarin. Oke. Arsy cuman diskors 2 hari, Mah. Iya sayang, Kenapa nggak langsung dikeluarin dari sekolah aja sih, Mah? pihak sekolah bilang mereka mau selidikin dulu. Ya mama bilang terserah aja kalau mereka mau selidikin. Lagian kan kita sudah tahu siapa yang salah. Kalau memang pihak sekolah punya bukti, ya tetap Arsy kan yang salah. Mati gue. Ternyata yang dibilang sama Arsy tadi beneran. Ih, kenapa sih sekolah harus pakai selidikin segala? Kalau nanti mereka tahu kejadian yang sebenarnya, gue dong yang bakal dikeluarin. Gimana dong nih? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ale, Arsy,
Kok kalian udah pulang sih? Ini kan masih pagi. Iya Bu, tadi aku terlambat gara-gara ban motor aku kempes. Jadi aku boleh masuknya pas pelajaran kedua. Oh gitu. Arsy juga. Kalau Arsy diskors Bu, jadi aku anterin aja pulang ke sini. Diskors. Ya Allah, cuma gara-gara terlambat. Kok bisa? Nanti aku ceritain ya Bu di dalam. Ya udah, ya udah. Kalau gitu aku balik ke sekolah lagi ya Bu. Ya sayang, hati-hati di jalan ya. Iya Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, Ale. Makasih ya. Baik juga ya si Ale. Kenapa gue malah muji dia sih? Arsy, ayo kita masuk ke dalam. Oh iya Bu. Kayaknya gue harus temuin Feby deh. Gue yakin dia pasti ada di sana malam itu. Gue harus bikin Feby cerita yang sebenarnya. Kasian juga si Arsy kalau bener dia difitnah sama Niken. Kenapa gue malah mikirin tuh anak? Tuh, kayaknya pelajaran kedua udah dimulai deh. Wah, telat nih. Apa? Si Arsy itu datang ke sini dan ancam-ancam kamu? Iya mah, tapi untungnya aku cepet-cepet pencet bel tadi. Terus susternya datang ngusir Arsy. Dasar keterlaluan itu anak. Mama harus laporin ini ke sekolah. Supaya anak kurang ajar itu langsung dikeluarkan dari sekolah. Tunggu, kalau mama lapor ke sekolah lagi, nanti kebohongan gue bakal langsung kebongkar dong. Apalagi kalau sampai pihak sekolah udah nemuin bukti kalau gue jatuh bukan karena didorong sama Arsy. Enggak. Gue gak mau ambil resiko. Enggak usah mah. Biarin aja. Loh, kok dibiarin sayang? Anak kurang ajar seperti itu harus dikasih peringatan yang keras. Kalau enggak ya dia bikin masalah terus. Tapi aku takut mah. Kalau misalnya kita laporin dia ke sekolah lagi, yang ada si Arsy bakal makin nekat nyakitin aku. Jadi udah ya mah, gak usah ya. Lagian aku gak apa-apa kok. Ya udah kalau gitu. Tapi kamu janji ya sama mama. Kalau misalnya si Arsy itu datang lagi dan ancam-ancam kamu harus lapor sama mama. Biar nanti mama samperin aja ke rumahnya sekalian, ya? Iya mah, aku pasti laporin kok ke mama. Selamat siang. Siang, suster, dokter. Niken, apa kabarnya hari ini? Ada keluhan gak? Gak ada dok. Gimana keadaan putri saya, dok? Sebentar. Iya dok. Tekanan darahnya per hari ini normal ya Bu. Dan hasil lab Niken juga bagus. Alhamdulillah. Jadi kapan putri saya bisa pulang, dok? Kalau sudah tidak ada keluhan lagi, siang ini Niken sudah boleh pulang ya Bu. Jadi Ibu bisa langsung urus kepulangannya di bagian administrasi. Dan 3 hari Ibu datang lagi untuk kontrol. Oke, baik-baik, dok. Terima kasih ya, dok. Makasih dok. Sama-sama. Permisi. Iya. Asik. Akhirnya gue bisa sekolah lagi. Bisa deh ketemu sama lainnya gue. Gak sabar deh. Niken sayang, akhirnya kamu bisa pulang ke rumah. Aduh, mama seneng banget, nak. Sama aku juga seneng banget mah. Kalau gitu, mama urus dulu administrasi kamu. Tunggu sebentar ya, nak, ya. Feby harus tahu. Aku mau kasih tau Feby dulu deh. Aduh, capek banget dengerin pelajaran sekarang. Nih kan. Halo? Halo Beb, gimana kondisi
loh. Lo pasti kangen sama gue kan? I miss you so much. Feb, gue udah dibolehin pulang sama dokter. Oh my god, akhirnya. Gue seneng banget. Jadi besok lo udah bisa sekolah dong? Iya, kayaknya sih gitu. Finally, gue seneng banget. Akhirnya gue punya teman lagi. Lu tau gak sih berhari-hari tanpa lu di sini nih, wah, gue kesepian banget. Gue sampai stres tau gak sih lo? Oh iya, Al datang ke sekolah nggak hari ini? Fotoin dong. Gue mau lihat, gue kangen banget sama dia. Gue yang kangen sama lo, malah nanyain Ale. Kocak. Yaudah bentar, gue cariin dulu. Masuk gak ya dia? Harusnya sih masuk ya. Lalu. Nah, masuk nih kan? Mana-mana? Coba lihat, ayo cepet fotoin. Buat apaan? Tapi kok si Ale bawa tas ya? Bawa tas? Emang dia mau pulang? Tapi kan ini masih jam sekolah, Feb. Ya, gue nggak tahu. Mungkin aja baru datang kali ya? Apa dia telat gara-gara Arsy ya? Arfi? Maksud lo? Tadi waktu di taksi, gue tuh lihat dia berduaan sama Ale, ngedorongin motornya Ale. Gue juga bingung sih kenapa. Kayaknya mereka berangkat bareng deh. Serius loh? Ini udah gak bener sih. Makin lama, ada aja ya akal si Arsy buat deketin si Ale. Ya makanya Beb, lo cepet masuk sekolah dong. Lama-lama ntar si Arsy ngerebut Ale dari lo. Kan gak mungkin lah, lo gak mau kan? Buruan masuk sekolah makanya. Yaudah, besok gue ke sekolah. Sekarang, fotoin dulu Alenya, ya? Ya. Oke. Gue fotoin. Sekarang, cepetan. Ya, udah minta tolong juga lu. Ngapain sih Feby? Ngapain sih Feby? Pas nih, dia ngadep sini. Mana deket banget lagi. Deket lagi dong. Ini kan pasti seneng banget nih. Tapi kok makin deket ya? Hilang. Lo ngapain fotoin gue? Ale. Jawab pertanyaan gue. Lo ngapain fotoin gue? Pede lu ya? Enggak, gue gak ada fotoin lu kok. Jangan bohong. Terus tadi lo arahin HP ke gue. Ya, enggak. Pede banget sih, orang gue cuma selfie no. Kayak gini kan? Tuh. HP gue. Ih, gak sopan lo ya. Gue mau cek dulu. Kalau misalnya emang lu nggak fotoin gue minta maaf. Gawat. Gak ketahuan lagi. Ini apa? Foto lu. Iya, sorry deh. Gue cuma disuruh niken doang tadi. Hah? Apa? Maksud gue cuma motoin lo buat niken. Dia kan udah cepet sembuh. Baik loh. Gue gak suka ya orang-orang ambil foto gue sembarangan. Jadi foto gue yang di HP lo gue hapus-hapusin semua. Apa lo tengil banget? Ngaca apa? Duh, gagal deh gue fotoin Ale. Bisa ngamuk nih sini kan. Video apaan nih? Lama banget. Lu liat video apaan? Berarti Niken luka bukan karena Arsy, tapi dia jatuh sendiri. Gue, Ale tahu.
Itu bukan urusan lo. Balikin. Lo udah tahu semua ini ngapain lo di mana sih? Itu bukan urusan lo sama sekali ya. Balikin nggak? Enggak. Balikin. Enggak. Feb. Gua harus kasih tau Bu Okta. Jangan. Karena apa yang kalian lakuin itu udah kelewatan. Jangan. Lo berdua sengkok-kokan berpindah narsi ya? Enggak. Terus tapi kan gua nggak. Feb, enggak. Baik. Iya, gimana? Bu, Ah, Bu Okta. tunggu sebentar. Bu, Iya, Le. Ada apa? ternyata Niken jatuh bukan gara-gara Arsi dorong, Bu, tapi jatuh sendiri. Maksud kamu? Oh, ini Bu, aku ada buktinya, Bu. Ibu nonton aja videonya. Kamu dapat video ini dari mana? Dari HP-nya Feby, Bu. Feby? Kemari. Benar apa yang dikatakan Ali barusan? Feby, jawab dengan jelas pertanyaan Ibu. Ya Bu. Tapi saya cuma ngerekamin aja Bu. Saya nggak ikut-ikutan sama sekali. Sumpah. Kalian berdua ikut Ibu ke ruangan Pak Idrus. Habis deh gue hari ini. Sekarang Kak Ferni pasti makin benci sama gue. Gue makin dicap biang masalah, problematik. Dan Mbak Amira sama Mas Biru juga pasti nggak mau bantuin gue lagi. Mereka pasti pikir kalau gue anak nakal. Tapi gue yakin kebenaran nggak akan kalah. Walaupun gue nggak tahu gimana cara buktiin kalau gue nggak salah. Lo nggak tidur Arsi. Lo pasti bakal bantuin aku buat ungkapin semua ini. Feby, kenapa kamu nggak pernah ceritakan kejadian yang sebenarnya pada kami? Dan kenapa kamu nggak ngomong kalau kamu ada di tempat kejadian yang sama pada saat kejadian itu terjadi? Maafin saya, Pak. Waktu itu saya cuma disuruh sama Niken untuk datang ke Taman Dahlia. Saya cuma disuruh ngevideoin doang. Waktu Niken jatuh, saya takut. Saya nggak mau ikut ke bawah-bawah. Makanya saya nggak bilang sama siapa-siapa. Bokta, Iya, Pak. tolong ibu kabarin orang tua Niken untuk datang ke sekolah besok. Baik, Pak. Dan ibu tolong telepon juga Arsi. Katakan sama dia, besok dia sudah bisa sekolah. Baik, Pak. Gimana kondisi Niken? Kondisinya udah baik, Bu. Katanya udah boleh pulang siang ini. Jadi besok sudah bisa masuk sekolah ya, Niken? Kayaknya sih udah, Bu. Oh ya, kamu jangan kasih tahu ke Niken dulu ya soal ini. Kenapa, Bu? Udah, kamu ikutin aja. Ya, Bu. Oh ya, dan tolong video tadi kirim ke nomor HP Ibu. Baik, Bu. Dan satu lagi,
tolong beritahu orang tua kamu besok datang ke sekolah juga ya. Iya, Bu. Tuh. Kenapa lagi? Gue cuma mau bilang, lo nggak usah fitnah Arsy atau siapapun itu. Karena efeknya berbahaya. Hidup dan masa depan orang bisa hancur gara-gara kebohongan kalian. Paham? Kalau gitu, nggak apa-apa kali ya. Gue kasih tahu ke Pak Biru soal keberadaan Arsy sekarang. Kasihan keluarganya Arsy, pasti cemas mikirin Arsy. Plus, aku titip anak-anak ya. Aku sama Mas Biru mau cari Arsy lagi. Iya, Ces. Semoga Arsy cepat ketemu ya. Iya. Amin. Tunggu, sayang. Ali. Halo? Halo, selamat pagi Pak. Apa saya mengganggu Pak? Iya, pagi Ali. Nggak ganggu kok. Kenapa? Oh, jadi gini Pak, saya cuma mau kasih tahu, saya udah tahu keberadaan Arsy di mana. Kamu tahu Arsy di mana? Mas, on speaker. Oh iya. Ali, halo. Iya, gimana? Iya Pak, Arsy dari kemarin ada di Panti Asuhan Bintang Mulia. Tapi Arsy larang saya untuk kasih tahu siapapun. Jadi ya, saya nggak kasih tahu Pak Biru dari kemarin. Oh ya? Tapi Arsy baik-baik aja kan, Ali? Arsy baik-baik aja kok Pak. Dan soal Arsy dorong Niken sampai koma itu udah terbukti nggak bener kok. Oh ya, Ali? Iya Pak, tadi saya ketemu video bukti rekaman dari HP-nya Feby, temannya Niken. Dan itu terbukti jelas kalau misalnya Niken jatuh sendiri Pak, bukan didorong sama Arsy. Ali, kamu sekarang lagi sama Arsy kan? Kami mau bicara sama Arsy. Aduh Pak, saya minta maaf banget. Saya lagi di sekolah sekarang, Arsy lagi di panti, soalnya diskurs sama kepala sekolah. Oh, ya udah kalau gitu saya dan istri nanti langsung ke sana, ke panti untuk jemput Arsy. Oh, siap Pak, silakan. Iya, Ali. Terima kasih ya atas informasinya. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sorry Arsy, gue kasih tau Pak Biru tanpa sepengetahuan lo. Oh gimana pun juga kan lo harus balik ke keluarga lo. Semoga lo gak benci gue ya. Mas, berarti sekarang kita ke Panti Asuhan Bintang Mulia, Mas, untuk jemput Arsy. Iya, kita kesana langsung. Plus, kita tinggal ya. Ya, hati-hati ya kalian. Jadi udah terbukti Bu kalau bukan saya pelakunya. Alhamdulillah. Iya Bu, besok saya bakal masuk sekolah lagi ya Bu. Makasih banyak ya Bu. Siang Bu. Alhamdulillah, makasih banyak ya Allah. Tunggu. Tadi Bu Okta bilang buktinya ada dari video di HP-nya Feby. Tapi siapa yang ngadu ke Bu Okta? Gak mungkin dong Feby inisiatif buat ngadu.